Pembahasan kita pada pertemuan ini mengenai etika, persoalan etika dan hikmah etika. Jadi, masih seputar etika dakwah. Yang pertama, urgensi etika dakwah. Mengapa mata kuliah etika dakwah itu penting? Mengapa diperlukan etika dakwah? Urgensi bisa dikatakan sebagai sesuatu yang penting. Biasa kita mengatakan sesuatu yang urgent, berarti sesuatu yang penting. Maka etika dakwah juga merupakan sesuatu yang penting. Mengapa? Karena kita memahami bahwa Islam itu sebagai agama yang mulia. Karena sebagai agama yang mulia, maka perlu disampaikan, perlu didakwakan. Konten-konten yang kreatif aja, konten-konten yang bagus aja itu setiap hari yang kita lihat itu bisa di-share bisa dibagi daripada dihiasi oleh konten-konten yang tidak baik. Apalagi kalau bicara tentang Islam gitu. Kita memahami bahwa Islam itu adalah agama yang baik, agama yang benar. Maka perlu untuk didakwahkan, tetapi secara baik dan benar. Tidak semua yang baik itu disampaikan secara begitu saja. Bisa saja sesuatu yang baik kita sampaikan, tapi cara penyampaiannya tidak benar. Maka yang diperlukan itu benar dan baik. Sama dengan makanan dan minuman. Kalau di dalam kitab suci, termasuk misalnya dalam Al-Quran, kita dianjurkan untuk makan makanan yang halalan thayyiban, halal dan baik. Apel itu halal, tapi kalau dicuri di pinggir jalan, penjual-penjual kaki lima, itu yang tidak baik, tidak thayyib, tidak bersih. Padahal itu halal, tidak ada larangan. Daging ayam dipotong, dimakan itu halal. Tapi kalau tangkap sembarangan di pinggir jalan atau punya tetangga, kemudian dipotong, meskipun enak, halal, tapi tidak baik. Jadi dua-duanya harus halal dan baik. Sama dengan menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, tidak sekedar benar, tapi harus juga dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang ma'ruf. Kalau di dalam Al-Quran kan mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Gitu. Jadi hikmah ini itu sangat-sangat penting sekali yang pembahasan mengenai hikmah. Kalau misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memberikan pemaknaan terhadap hikmah di dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125, bagi pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hikmah itu adalah ilmu sebelum berdakwah. Jadi sebelum menyampaikan kebaikan, kebenaran, kita punya ilmunya. Baik itu ilmu yang ingin kita sampaikan, tema yang kita ingin sampaikan kita harus kuasai. Yang kedua, kita harus tahu retorika, kalau tata caranya, metodenya bisa. Bisa dengan menggunakan retorika. Ada ilmunya. Kemudian berbelas kasih saat berdakwah. Rasulullah begitu ketika menyampaikan kebenaran kepada penduduk di Taif. Rasulullah karena ajarannya dianggap baru, itu dilempar, dikejar, dilempar sampai kena kakinya. Ada yang mengatakan kena kakinya batu sehingga Rasulullah itu berdarah. Ada yang mengatakan berdarah kepalanya, ada yang mengatakan berdarah, yang jelas berdarah. Sampai-sampai malaikat geram sekali menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin membalas? Saya balaskan sekarang juga. Saya angkat gunung yang besar itu, saya timpakan ke seluruh penduduk ini, akan binasa semua. Maka Rasulullah mengatakan jangan. Dia melakukan kekerasan seperti itu karena tidak memahami saya, tidak memahami, belum tahu. Kalaupun saya sudah menyampaikan kebenaran, dia belum mengikuti, maka biarkanlah anak-anaknya nanti yang ikut. Kalau bukan anaknya, biarlah cucu-cucunya. Begitu sabarnya Rasulullah dalam menyampaikan kebaikan itu.
tidak putus asa, tidak menyampaikan kebenaran. Sama dengan orang yang aktivis yang demonstrasi. Ada juga yang pesimis. Ngapain kita demonstrasi? Kita sudah menyampaikan sebegitu banyak tuntutan, kita panas-panas, kita capek-capek, tapi tidak didengar gitu. Tidak ada perubahan. Menyampaikan kebenaran bukan menunggu kita ada perubahan, bukan menunggu didengar, gitu. Tapi menyampaikan kebenaran memang perintah gitu. Ya, ada hasilnya atau tidak ada hasilnya itu urusan lain. Ya, itu urusan belakangan. Jadi orang yang menyampaikan demonstrasi ya silakan. Ya. Ada hasilnya atau tidak ada hasilnya, atau kapan ada hasilnya itu urusan belakang. Tapi kita disuruh menyampaikan kebenaran. Gitu ya. Gitu. Kita disuruh menyampaikan kebenaran. Sepanjang apa yang kita sampaikan adalah kebenaran, memperingatkan para pemimpin tentang kebenaran, memperingatkan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi, ketidakadilan, ketertindasan, kan? Itu semua perlu. Itu perlu disampaikan. Nah, orang yang diam terhadap kerusakan berarti dia telah cacat dalam keimanan. Ketika diam dalam kerusakan, ketika diam dalam kezaliman, ya. Bukan sabar seperti itu, ya. Bukan orang sabar seperti itu. Tapi orang yang apatis, ya, bermasa bodoh kalau dalam istilah aktivisnya, ya, bermasa bodoh terhadap perubahan, ya. Tidak peduli, egois, tidak acuh tak acuh terhadap kondisi bangsa, kondisi lingkungan, gitu. Nah, Islam hadir bukan hanya untuk kesalehan individu, tapi juga menata komunitas, menata kelompok yang baik, gitu. Kan? Maka kan dikatakan hendaklah ada sekelompok orang, sebagian orang itu kan untuk menyampaikan kebenaran itu. Kan dalam Al-Qur'an juga begitu. Ada juga yang mengatakan ayat yang lain mengatakan janganlah kalian semuanya turun ke medan perang itu, ya. Tapi hendaklah ada sebagian orang yang mewakafkan dirinya, sekelompok orang yang mewakafkan dirinya untuk terhadap pengetahuan, supaya nanti ketika kembali ke daerahnya, kembali ke asalnya atau kemanapun dia berkiprah, maka dia membawa perubahan dan pencerahan. Jadi tidak semua juga dianjurkan berjihad turun ke jalan tuh, tidak. Ada juga yang dianjurkan untuk menuntut ilmu, karena itu akan menuntun, ya, sebagai bintang penuntun di kemudian hari terhadap rakyat-rakyat yang tertindas, dibodohi, dizalimi, gitu kan? Karena tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Nah, kaum pencerah ini yang ditunggu, yang kata Dr. Ali Saryati, salah satu pemikir dari Persia, ya. Dia mengatakan bahwa intelektual, yaitu seorang yang tercerahkan, ya, atau disebut sebagai Roshan Fikr, ya. Kalau dalam bukunya atau dalam berbagai bukunya itu menggunakan istilah Roshan Fikr, dari istilah yang berbeda dari intelektual dan cendekiawan. Roshan Fikr itu adalah kaum-kaum yang tercerahkan, gitu. Landasan keimanan yang digunakan, tetapi keimanan itu menggugah dirinya untuk menyampaikan kebenaran, gitu, ya. Nah, bagian daripada iman itu bukan hanya sekedar apa yang kita yakini, bukan juga sekedar ucapan, tapi juga dengan perbuatan, gitu. Ya. Kemudian arif setelah berdakwah arif. Misalnya ada di debat, ya. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl sendiri, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah, berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Profesor Quraisy mengatakan cara-cara yang baik itu adalah kita punya wawasan yang cukup banyak, sehingga kita bisa menerima perbedaan, kemudian kita bisa memberikan solusi alternatif terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Itu bagian daripada berdiskusi secara bijaksana, gitu kan. Bukan menggunakan otot, ya, bukan menggunakan emosi, gitu. Tapi cara-cara yang bijaksana. Wajadilhum billati hiya ahsan. Cara-cara yang bijaksana, yang baik itu adalah menguasai lawan debat. Nah, itu cara-cara bijaksana. Ada kata profesor saya di UIN Makassar dulu, namanya Profesor Kasimatar, ya, salah satu guru besar dalam dunia pemikiran Islam, ya, atau dunia filsafat. Dia mengatakan yang dimaksud di sini hiya ahsan, ya, ahsan di situ dalam cara-cara berdebat adalah kamu mengetahui psikologi lawan bicara. Kamu memahami supaya kamu mengetahui titik-titik lemahnya, nanti kamu bisa menjatuhkan, ya, argumennya, kamu bisa mengalahkan argumennya, dan kamu bisa menang dalam berargumen. Itulah yang disebut sebagai berdebatlah dengan cara-cara yang baik.
Tapi kalau muslim berdebat dengan non muslim, atau kalau muslim berdebat dengan sama muslim atau siapapun, Anda kalah argumen, itu cara berdebat yang tidak baik ya. Berarti Anda kurang penguasaan, kurang materi, kurang memahami, kurang penelitian, kemudian Anda berdebat, menyampaikan pendapat. Nah, kalau jadi memaknai satu ayat itu bisa menggunakan berbagai literatur, bisa pendekatan-pendekatan yang bermacam-macam, bisa juga dengan para ahli-ahli yang berbeda, itu boleh kita kembangkan. Profesor Quraish Shihab berbeda cara pandangnya mengenai wajadihum billati hiya ahsan, cara-cara yang baik, berdebatlah dengan cara-cara yang baik. Ada juga yang mengatakan kita harus memenangkan perdebatan, nah, gitu kan. Begitu juga para sahabat, banyak kan non muslim dulu bertanya kepada Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah itu melimpahkan ke Imam Ali bin Abi Thalib, silakan jawab gitu. Jadi tidak semua Rasulullah itu menguasai segalanya. Bisa dikatakan kalau perspektif kita menguasai segalanya, tapi kalau bukan bidangnya, bukan kemampuannya, Rasulullah itu menyerahkan ke orang lain. Suatu waktu misalnya Umar bin Khattab ya, menyampaikan pendapat, dan Anda lihat kalau Anda membaca misalnya bukunya Profesor Nurholis Majid, judulnya itu Khasanah Intelektual, begitu banyak pendapat-pendapat Rasulullah disanggah oleh Umar. Akhirnya Rasulullah mengikut pendapat Umar, gitu. Nah sekarang kan banyak orang yang merasa cerdas, kalau diberikan kritikan ngotot itu ya, menganggap orang bodoh, menganggap orang salah, hanya dirinya yang benar. Itu cara-cara yang tidak bijaksana dalam berdebat, dalam diskusi. Rasulullah itu kadang-kadang punya pendapat, tetapi disanggah oleh para sahabat, dan kalau memang masuk akal, Rasulullah menerima itu. Umar bin Khattab diterima pendapatnya, terima pikiran-pikirannya. Khalid bin Walid, salah satu panglima perang waktu itu, kalau berdiskusi dengan Rasulullah, misalnya begini, suatu waktu Rasulullah menetapkan strategi perang, karena Rasulullah kan sering berperang, tapi Rasulullah punya juga panglima perang, artinya dalam strategi tertentu Rasulullah itu membutuhkan orang lain ya, dalam strategi perang. Dalam salah satu perang, Nabi menawarkan strategi yang pertama. Kemudian sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini pendapatmu sendiri ataukah memang wahyu dari Tuhan?" Kalau wahyu dari Tuhan kita ikuti, tapi kalau pendapatmu sendiri, saya bisa berdebat ya. Saya bisa menyampaikan pendapat lain. Maka Nabi mengatakan, itu berdasarkan pikiranku sendiri. Maka panglima perangnya mengatakan, menurut saya strategi perang yang kita gunakan tidak seperti ini. Itu kan luar biasa Rasulullah menyikapi perbedaan pandangan para sahabat, menerima perbedaan gitu. Ya. Itu begitu padahal Rasulullah itu bisa dikatakan apapun yang dikatakan itulah kebenaran, tapi dia tidak menginginkan itu. Ya. Maka masih perlu ya, kalaupun ada ucapan Nabi, kita tetap mentelaah hari ini. Ya. Tidak semuanya juga harus diikuti. Apakah relevan atau tidak hari ini? Itu kan? Misalnya.